Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, tujuannya kita nanti bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks deskripsi dari suatu teks deskripsi yang ada. Nah, yuk langsung saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, oke, jadi struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama identifikasi, atau ada yang menyebutnya deskripsi umum, isinya tentang definisi dan identitas objek. Yang kedua ada deskripsi atau deskripsi bagian, yaitu pengelompokan objek beserta penjelasan terperinci. Nah, jadi kalau identifikasi itu arti, kemudian identitas. Kalau deskripsi bagian ya dijabarkan lebih lanjut dari identifikasi tadi. Yuk langsung saja pada teks. Nah, ini ya, jadi paling gampang nih kalau struktur itu biasanya paling umum identifikasi itu ada pada paragraf pertama. Selanjutnya itu merupakan deskripsi atau deskripsi bagian. Jadi gampang kan untuk struktur ini. Nah, lanjut pada kaidah kebahasaan ya. Nah, kaidah kebahasaan ini ada 7. Kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kalimat terperinci. Jadi dalam satu paragraf itu selalu ada kalimat utama yang merupakan ide pokok, kemudian kalimat penjelas. Nah, di dalam teks deskripsi selalu ada kalimat penjelas, ya kan? Isinya tentang apa? Uraian, penjelasan, penjabaran dari kalimat utama. Nah, ini nih contohnya. Paragraf ini yang warna hitam itu merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat terperincinya ada pada warna merah. Jadi kalimat utamanya ada pada kalimat pertama, sedangkan kalimat penjelas ada pada kalimat kedua sampai kalimat kelima. Nah, kalau kalian diminta untuk menuliskan kalimat penjelas, jadi ditulis saja paragraf 1, kalimat kedua sampai kelima. Jadi yang warnanya merah ini ya, untuk kalimat penjelasnya, yang warnanya hitam adalah kalimat utama. Nah, kemudian cerapan panca indera. Kita tahu panca indera itu ada 5. Penglihatan. Nah, di sini kata kuncinya bawahnya ini adalah contohnya ya. Penglihatan ini kupandang wajahnya yang menawan, berarti namanya mandang berarti pakai mata, penglihatan. Pendengaran hubungannya sama suara, penciuman dengan bau, perabaan itu dengan sentuhan, dengan rabaan, dengan elusan. Kemudian kalau perasaan itu atau rasa itu biasanya cenderung pada cita rasa. Baik. Nah, kita langsung ke teks. Coba dilihat yang warna ungu. Apalagi masakan ibuku yang terasa lezat. Nah, kira-kira ini tentang apa? Nah, benar. Tentang tadi, rasa tadi. Kemudian untuk wajahku berbentuk oval yang warna biru. Ini kira-kira tentang apa aja? Rambut hitam lurus pendek, dahi lebar, alis hitam cukup lebat nih. Nah, benar, ini tentang penglihatan. Kemudian kalau suaraku cukup merdu, tadi suara berarti tentang pendengaran. Yang warna hijau, jika disentuh akan terasa halus, maaf ini salah ya, halus dan licin, berarti ini merupakan apa? Ya, perabaan. Kemudian tidak lupa bau berarti tentang penciuman. Seperti itu ya cara menganalisisnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kata perimbuan. Kata perimbuan sendiri itu ada 4. Yang pertama awalan, berarti imbuannya ada di awal. Sisipan berarti imbuannya di tengah. Akhiran berarti di akhir. Awalan dan akhiran berarti imbuannya ada di awal dan akhir kata. Ini di sini berjalan. Nah, ini imbuannya apa? Tempatnya bernya di mana? Di awal. Berarti itu merupakan awalan. Nah, sisipan dari kata dasar ini ada gemetar, kata dasarnya getar. Nah, dapat imbuan em, ini letaknya di tengah-tengah, makanya ada seret, ada garis strip-stripnya ada 2 di awal dan di akhir.
Nah, ini merupakan sisipan. Kemudian kalau akhiran berarti ini lukisan dapat imbuhan an, letaknya di mana? Di akhir, berarti itu merupakan akhiran. Kalau awalan dan akhiran berarti ini perbaikan. Kata dasarnya baik, dapat imbuhan per ada di awal dan an yang ada di akhir, makanya namanya awalan dan akhiran. Nah, di sini coba kita cek memiliki. Nah, ini yang warna merah ini merupakan apa? Ya, ini merupakan awalan dan akhiran. Kira-kira ada nggak di sini warna merah tapi yang dia bukan merupakan awalan dan akhiran? Nih, sengaja saya beri clue nih, yang kira-kira biar kalian lebih jeli. Kira-kira yang mana? Nah, benar. Berisi. Berisi ini harusnya bukan awalan dan akhiran, tapi apa, Cah? Awalan saja. Kata dasarnya isi, kemudian awalannya ber, gitu ya. Kalau yang warna hijau ini adalah akhiran semua, ini sudah benar semua. Kemudian yang warnanya biru ini merupakan awalan, berarti berisi tadi harusnya warnanya apa? Ya benar, warna biru. Nah, kemudian kira-kira di sini yang tidak ada apa, Cah? Ya benar, sisipan ya yang tidak ada. Jadi kalau misalkan di dalam suatu teks memang tidak ada, ya sudah ditulis saja tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Nah, kemudian ada kata emosi kuat atau kata sifat. Kalau kata emosi kuat ya menunjukkan emosi yang kuat. Kalau kata sifat ya sifat atau watak manusia. Di sini ada kata sifat baik. Baik ini kalau baik aja masih umum ya. Nah, kata emosi yang kuatnya apa? Ya, dia tulus, dia benar-benar tulus, dia ramah orangnya, penuh kasih. Kemudian indah ini kata emosi kuatnya ada elok, mulek, menawan. Kemudian kuat ini kata emosi kuatnya adalah tangguh dan perkasa. Yuk kita cek di sini. Oke. Nah, yang warna biru ini merupakan kata sifat, sedangkan yang warna merah merupakan apa? Baik, kata emosi yang kuat. Nah, kemudian ada kata depan. Kata depan ini ada 4, di, ke, dari, dan pada. Cara paling gampang adalah ketika kamu menemukan kata di, ke, dari, pada yang penulisannya itu dipisah dengan kata setelahnya, maka itu merupakan kata depan. Kalau penulisannya digabung, Bu, biasanya kan ada digabung, itu kan menulisnya digabung. Itu apakah merupakan kata depan? Tidak, kalau penulisannya digabung merupakan imbuhan, kata berimbuhan. Makanya bedanya kata depan dan kata berimbuhan di situ. Kalau penulisannya digabung berarti merupakan kata berimbuhan. Kalau dipisah berarti kata depan. Mengapa? Karena kata depan itu menerangkan sesuatu. Nah, di rumah, nah ini kan menerangkan tempat, ya kan. Kemudian ke, dari, ini di sini dari contoh ini menerangkan tempat. Kalau pada ini di sini menerangkan waktu, seperti itu. Jadi kata depan itu fungsinya untuk menerangkan sesuatu. Nah, kalau di sini yang ada hanya ada kata depan di saja ya, ada di sekolah ini. Berarti nulisnya apa? Ya kata depannya adalah di sekolah. Kamu bisa menulis kalimatnya. Nah, kemudian kata bersinonim. Kata bersinonim pasti kalian sudah tidak asing lagi, yaitu kata yang memiliki makna yang sama biasanya. Nih contohnya ada pemandangan, panorama, melihat, memandang, halus itu sama dengan mulus, elok sama dengan indah. Kalau di teks, oke, kita lihat warna biru, memiliki itu sama dengan mempunyai. Warna merah, pinter itu sama dengan pandai. Warna hijau, mengenakan sama dengan memakai. Kemudian warna ungu, pakaian itu sama dengan baju. Nah, kemudian nih huruf kapital atau huruf besar. Nah, penulisannya untuk huruf pertama nama orang termasuk jabatan itu pakai huruf besar. Nama bangsa, suku bangsa, bahasa itu pakai huruf
besar. Kemudian nama hari, bulan, tahun, kemudian hari raya itu juga pakai huruf besar. Nama kota atau wilayah pakai huruf besar, dan huruf pertama pada awal kalimat juga menggunakan huruf besar. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada diriku. Kenapa dia huruf besar? Karena dia ada di awal kalimat. Herman Trisna, kenapa dia pakai huruf besar? Karena dia merupakan nama orang. Kemudian SMPN 3 Kota Madiun ini merupakan nama tempat. September bulan. Kemudian IT. Nah, ini IT itu singkatan, di situ singkatan pakai huruf besar semua ya. Jadi ini yang bisa kita pelajari. Apabila ada kurang lebihnya atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan selama saya menerangkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua, sukses dunia dan akhirat ya.